Metro langsung kepada kami. Ya, Kemudian dalam pendistribusian langsung kepada end user, beberapa segmen mungkin kami menemui kendala, Bapak. ya, Eh, untuk hal-hal administratif terkait dengan legalitas, insya Allah kami sesuaikan. iya, Kemudian yang mau saya sampaikan, apabila kami melakukan pengembangan yang maaf untuk di wilayah kami memang terkait dengan ketertiban, iya. terutama infrastruktur di wilayah kabupaten itu memang agak ketat gitu. Batang Timur ya. Ya, itu ada beberapa segmen ada pembatasan terkait dengan tiang. Apakah mungkin dari GMDP bisa menjembatani untuk memberikan apa seperti komitmen dengan perusahaan metro atau infrastruktur yang bisa memberikan kami akses kepada end user seperti itu. Mungkin yang end user yang untuk wilayah internal desa atau apa itu mungkin kami bisa sikapi. Tiang-tiang kami kan sudah kita sinkronkan dengan GMDP. Kemudian yang tadi yang ketika kita melakukan pengembangan ke wilayah lain yang di situ kami menemukan segmen-segmen tertentu yang di situ ada pembatasan-pembatasan untuk penanaman gelar, baik itu gelar tanam tiang ataupun gelar jaringan seperti itu. Mungkin bisa menjembatani untuk komitmen dengan metro tersebut untuk bisa kami manfaatkan untuk layanan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya ke saya, ke Ibu Sumi nih. Ke Bapak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Jadi gini, tadi Bu Sumi ini kan sudah menjelaskan bahwa syarat untuk menggelar jaringan itu yang pertama memiliki izin jaringan, ya, baik itu Jartaplok atau Jartub. Yang kedua adalah memiliki izin wilayah. Ya dalam hal ini kalau memang itu kabupaten itu di PUPR ya Pak ya. Seperti itu. Nah, untuk infrastrukturnya biasanya itu kita yang mengatur. Jadi untuk Batang Timur ya, kita yang mengatur, nanti kita bisa rembukan. Yang jelas itu harus ISP yang menjalankan. Ya, harus ISP yang menjalankan. Cuman ISP juga tidak bisa menjalankan sendirian. Pasti butuh Bapak lah. Ya, sebagai untuk membantu mengurus di setempat. Seperti itu. Jadi memang semua dokumen-dokumen legalitasnya semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi harus dari ISP-nya. Jadi Bapak sendiri nggak boleh menggelar jaringan karena tanpa ada sepengetahuan dari ISP-nya. Ya. Jadi metodenya seperti itu, Pak. Dan nanti tadi Bu Sumini katakan ya, apakah itu menjadi infrastrukturnya ISP? Iya betul. Menjadi infrastrukturnya ISP. Bukan infrastrukturnya punya mitra. Seperti itu. Mungkin Bu Sumini bisa tambahkan mungkin Bu. Silakan Bu. Terkait dengan infrastruktur mungkin secara hukum adalah miliknya ISP, tapi tadi pola kerjasama kan bisa Bapak menitipkan investasi yang mungkin itu sekarang perangkat punya Bapak ataupun kabel punya Bapak, tapi secara hukum bahwa itu yang memiliki penyelenggara Jartaplok Packet Suite yakni GMDP gitu. Nah nanti Iya. pola B2B-nya seperti apa yang jelas di luar sana itu tidak ada pengakuan bahwa itu adalah milik mitra, tapi diikut sertakan ataupun diinvestasikan kepada GMDP yang dimana nanti nilai kemanfaatnya setiap bulan mungkin Bapak dapat dari bagi hasil dari kompensasi melalui mungkin sharing revenue yang diberikan setiap bulannya kepada Bapak gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman sekarang memiliki infrastruktur, kemudian ini ada penertiban infrastruktur
ya nanti ada mungkin tahapan berikutnya dari GMDP Betul. adalah ada penghitungan appraisal dari infrastruktur Bapak berapa, kemudian apakah nanti akan diakuisisi secara semuanya, kemudian Bapak hanya menerima hasil dari tinggal pelanggan yang Bapak punya, nanti setiap bulannya setelah pelanggan semua membayar, maka Bapak akan mendapatkan sharing revenue dari pendapatan dari pelanggan yang Bapak create, kemudian saatnya nanti Bapak memiliki infrastruktur kemudian diinvestasikan ke GMDP melalui izin Jarta Blok Paket Suite-nya, nanti juga akan mendapatkan kompensasi setiap bulannya gitu. Nah, itu mungkin nanti lebih B2B-nya yang mengatur adalah Pak Bravo, nanti mungkin ada pertemuan lanjutan dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tadi tidak dilarang mitra di lapangan nanti memiliki infrastruktur baik pasif maupun aktif gitu. Jadi setelah ada surat edaran ini dan setelah adanya penertiban semua harus tertib, yang menyediakan infrastruktur, bandwidth, kemudian billing system itu adalah penyelenggara ISP-nya. Mungkin begitu Pak. Iya. Cukup jelas ya. Mungkin yang lebih spesifiknya seperti ini. Ada beberapa segmen itu yang itu ada pembatasan untuk penanaman tiang banyak seperti itu. Sementara kami membutuhkan akses tersebut. Nah, apakah dari pihak PT itu bisa menjembatani, semisal bekerja sama dengan metro yang sudah ada tersebut, Iya. itu untuk bisa kami manfaatkan bersama di situ tiangnya. Itu ada komitmen itu antar perusahaan untuk bisa karena beberapa segmen Jadi, ada pembatasan. Oke, saya paham. Jadi gini, tidak semua penyedia layanan mau membuka infrastrukturnya. Jadi misalnya Metro A, tiangnya kita pakai boleh nggak? Uang kita sudah ngambil gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya tidak semua provider kabel itu mau gitu. Pasti ada perhitungannya. Mungkin kalau perhitungannya ada, mungkin kita bisa sharing. Yang penting kita pasti siap menjembataninya, gitu ya. Gitu ya Pak ya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Ya. Kalau menjembatani kita pasti siap. Hanya pastinya namanya kita kerjasama ya. Sewa menyewa, misalnya sewa tiang ya. Sewa tiang buat numpang kabel kita gitu ya. Pastinya ada hitungannya. Oke boleh, tapi kalau pakai kabel mini ADSS satunya sekian misalnya begitu per tiang, misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya itu pasti nanti kita akan jembatani gitu. Namun kembali lagi bahwa hak prioritasnya ke perusahaan mereka gitu. Kalau punya tiangnya punya GMDP mah pakai aja lah gitu kan gitu ya. Yang penting rapi, estetikanya dijaga, tidak membahayakan pengguna jalan lainnya gitu kira-kira ya. Ya mungkin kalau teman-teman ada potensi pasar contoh ini ya. Jadi kan nanti kan ke depan umpamanya ada potensi pasar. Kalau kemarin mungkin kan Bapak yang berusaha sendiri untuk bagaimana masuk ke segmen pasar itu. Nah, kalau umpamanya contoh sekarang nih di Kebumen, ada di Kebumen mungkin daerah salah satu daerah di Kebumen lah. Sebenarnya Bapak pengen masuk ke segmen daerah tersebut gitu, tapi ternyata memang di situ tidak dibuka untuk umum. Contoh yang punyanya LDP, contoh punya LDP situ. Pak, tolong bantu dong kita mau masuk ke situ, tapi kira-kira kalau sebagai GMDP pasti ngelihat saya mau berusaha untuk membuka peluang di situ untuk kerjasama, memang segmen situ berapa yang potensi yang akan diambil pelanggannya gitu kan. Nanti kan juga ada hitung-hitungan bisnis Pak. Jadi kalau pamannya Bapak membuka di Ketanggungan, contoh gitu ya, di Ketanggungan itu Bapak mau masuk situ ternyata mungkin susah, Bapak nanya-nanya gitu. Kalau pamannya nanya udah oke kan tinggal ngomong ke GMDP, tapi ini susah gitu. Apakah GMDP bisa memfasilitasi? Tinggal hitung-hitungan bisnis saja Pak. Karena dilihat di situ contoh potensi pasar di situ pamannya ada 100 pelanggan gitu ya. Dihitung kira-kira make sense nggak dengan 100 pelanggan, kemudian kita harus menyewa metro mungkin di situ karena dikuasai satu orang dengan harga yang mahal, ya mungkin ya lebih baik ke tempat yang lain yang mungkin lebih prospek gitu Pak. Jadi nanti harus dihitung juga kan hitung-hitungan bisnisnya. Kalau di situ memperjuangkan hanya 5 pelanggan, kemudian yang mungkin biayanya yang harus disewa di situ contoh 1 giga gitu yang kapasitasnya gitu ya Pak ya.
Tapi kalau potensi di situ memang besar ya mungkin GMDP juga akan menghitung gitu ya. Oh ya ternyata kalau dengan 1.000 pelanggan contoh gitu ya dibela-belain GMDP bagaimana nanti ketemu contoh dengan LDP contoh yang punya jaringan di situ gitu. Itu nanti bisnis to bisnis yang mungkin hitung-hitungannya juga akan dihitung apakah potensi di situ menguntungkan atau tidak gitu Pak. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk daerah-daerah tertentu memang dikuasai oleh salah satu penyelenggara contoh memang orang yang mau masuk di situ pasti di defend nggak bisa masuk karena memang itu tadi pembatasan karena memang yang memiliki jaringan itu siapa tahu di situ memang potensinya pasar banyak Bapak bisa memberikan masukan kepada GMDP kemudian GMDP membuka lokasi baru untuk paket suite di daerah situ gitu siapa tahu gitu ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Ada lagi silakan yang mau bertanya, yang offline nggak ada, kita buka yang online ya, pertanyaan yang online, yang bertanya silakan yang dari online dibuka mic. Tanya Pak. Silakan sebutkan nama dari mana. Alfian dari Banyuwangi Pak. Alfian dari Banyuwangi ya. Kita sih memang mau patuh hukum Pak. Cuma kan kami merasa peraturan ini terlalu mendadak gitu yang kita ketahui. Ya kita dulu taunya kan RT RW ini UMKM dengan diterbitnya NIB yang lama itu yang mulai untuk jual jasa kembali jasa telekomunikasi itu. Terus sekarang dengan adanya ini kan batas waktunya sampai tanggal 20 besok ya Bu ya. 20 bulan depan Bu ya. Ada nggak Bu mungkin keringanan kita untuk menata kita mau tertib gitu Bu. Jadi nanti nggak apa-apa kita ada progres ke ISP bahwa kita umpama bulan depan itu belum bisa gitu, tapi kita minta kita ada usaha, ada effort gitu, ada minta nanti progresnya biar ditata gimana gitu. Ya mungkin cuma itu aja Bu, minta keringanan batas waktu gitu. Karena mungkin juga melibatkan permodalan juga ini. Baik, Om Pak Alfian ya, Pak Alfian Ya, dari Pak. Banyuwangi. Silakan Bu Sumini. Ya terima kasih Pak atas masukannya. Sebenarnya kalau keringanan ya Pak, aturan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa aturan ini sudah ada tahun 2000 bahkan GMDP belum ada ya Pak. Belum ada. GMDP belum ada tuh aturan udah ada. Kemudian kalau yang PM 13 jual kembali itu di tahun 2021, GMDP udah berapa tahun tuh Pak? 2021. 2021 5 tahun. Baru 5 tahun. Itu 5 tahun kalau belajar aturan mungkin belum paham ya Pak. Iya. Nah, sebenarnya sosialisasi untuk ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi ini kita sudah sosialisasi dari tahun 2022. Yang kita sampaikan bahwa ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi itu sudah seperti diatur. Tapi itu tadi Pak, kita sudah sampaikan peraturan ini, tapi waktu itu kita berikan udah dari tahun 2021 sampai sekarang Pak, sejak berlakunya ketentuan jual kembali, tapi nyatanya di lapangan itu tidak dijalankan gitu. Nah, ini bukan mendadak, tapi ini sudah ada aturan ini dari tahun 2021. Dan saya sendiri sosialisasi itu di tahun 2024. Yang dimana sudah 2 tahun dilakukan oleh Pak Febran dulu ya Pak. Mungkin Pak Febran pernah di sini, pernah teman-teman tahu. Itu juga sudah mensosialisasikan reseller. Jadi semua pembukuan dari pencatatan pembukuan dari pendapatan reseller itu semua dicatatkan dan dibukukan di ISP-nya. Tapi itu nggak dijalanin gitu. Yang ya pas saya buka nih kan saya kemarin ngaudit ya Pak, saya tahu yang di dalam sini siapa yang gelondongan, siapa yang mencatatkan, datanya ada di saya semua. Jadi ini sudah dikasih waktu dari tahun 2022, ini bukan mendadak, karena kalau pamannya ini dikasih waktu 2 bulan nggak kelar, tapi setelah 2 bulan kita dikasih waktu dong Bu, dikasih waktu, itu dikasih waktu dari tahun 2022. Karena aturan itu ada dari tahun 2021. Dilarang membangun infrastruktur itu sudah ada sejak tahun 2000, sejak GMDP pun belum ada gitu. Nah, ini bukan aturan baru, kembali lagi bahwa ini bukan kebijakan baru, tapi ini adalah penegakan hukum yang sudah ada. Dan sekali lagi
kami bukan pesanan. Kalau teman-teman bicara di forum bahwa ini adalah pesanan IRA, bukan. Yang selalu dipermasalahkan adalah pemerintah dijadikan kaki tangan oleh IRA untuk jual produk, enggak. Seperti saya sampaikan, saya menertibkan ini dari tahun 2012. ISP ilegal. Sekarang saya di penertiban, kembali lagi di penertiban, itu tidak ada kaitannya dengan Starlink, dengan IRA, enggak ada. Ketakutan-ketakutan seperti ini wajar gitu ya. Dulu ada Starlink, teman-teman bergolak. Itu gimana Starlink ini. Nanti kita terancam bisnisnya. Sekarang ada IRA. Nah, kalau pamannya teman-teman sampai saat ini pun belum bisa menata penyelenggaraan teman-teman, itu akan selalu datang predator-predator di luar sana itu selalu akan datang. Dan kalau teman-teman dari sekarang tidak memperbaiki kualitas, tidak ada naungan yang bagus, tidak ada penyelenggaraan yang bagus, akan kalah. Kalau kita berdiri sendiri-sendiri menghadapi yang besar-besar, pasti kita kalah. Tapi kalau kita bersatu dengan kualitas yang baik, dengan kesolidan kita semuanya yang ada di sini, kita bisa menghadapi semuanya gitu. Nah, sekarang kita masih berjibaku masalah RT/RW-net, kemudian kemitraan yang tidak sesuai dengan aturan. Itu kita masih berjibaku di sini. Sementara di luar sana nanti ada satelit Cina masuk Indonesia, ada Starlink, ada 1,4 yang sebentar lagi mengudara, ada 1,4 My Republic. Gimana kita bisa melawan kalau pamannya kita memang tidak ada standar yang bagus gitu. Kalau kita melawan satu persatu kecil-kecil nggak bakal mungkin gitu. Ini saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Seluler itu sekarang kalah sama WiFi. Pangsa pasar mereka tuh digerogoti oleh teman-teman semuanya. Penurunan mereka tuh jauh luar biasa gitu. Yang diserang saya, gimana penertiban Komdigi kepada penyelenggara kemitraan yang nggak patuh, mereka ngambil lahan kita, sama. Saya juga mendapatkan perlawanan dari aduan dari penyelenggara seluler gitu. Coba di kampung-kampung yang satu bar pun nggak ada, ISP kalian kan sudah masuk semuanya. Sekarang ngisi pulsa sebulan Bapak Ibu ngisi berapa? Zaman dulu ngisi berapa, sekarang ngisi berapa? Di kantor kita pakai WiFi kantor, nyampe rumah kita pakai WiFi rumah gitu. Bayar cuma 150.000 bisa satu keluarga. Lah kalau pakai data dikasih ke anak-anak Bapak, anaknya 3, istri 1, berlima, dikalikan 150 atau 100 lah. Udah 500 lah. Bapak di rumah, kalau anak-anak di rumah ya sudah tinggal pakai WiFi, 150 bisa buat rame-rame satu keluarga. Gimana Bapak nggak milih FO gitu. Nah, begitu juga dengan 1,4. 1,4 itu ada karena memang dia menggunakan frekuensi. Udah yang pakai 1,4 belum? Kena hujan, kena petir, kena itu udah langsung nggak bagus gitu. Karena internet terbaik adalah menggunakan FO, belum ada tandingannya. Mungkin teman-teman elektro coba jelaskan bahwa FO sampai saat ini masih menjadi juara yang pertama secara kualitas. 1,4 kemudian 1,8, 900, 700 masih kalah sama FO. Jadi kalau kita bersaing dengan 1,4 nggak usah takut. Karena sekarang kalau kita pamannya scroll pakai IG gitu ya, kemudian buffering muter-muter aja dibanting itu handphone gitu. Anak-anak main game atau nonton YouTube kemudian berepet udah pasti ngamuk-ngamuk. Ibunya yang diamuk. Tapi dengan menggunakan mungkin WiFi dari Bapak Ibu yang mungkin harganya 150, anak-anak belajar tenang gitu. Jadi sekali lagi kita kemarin ada protes, ini Ibu melegalkan, mungkin melenggangkan mereka yang akan jualan, nggak usah takut. Dengan Starlink kita dulu takut, nggak akan bisa melawan harganya Starlink dengan harga paket WiFi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk contoh dengan Starlink hujan dikit badai aja juga udah hilang gitu ya. Kemudian kalau 1,4 nanti itu jalan gitu ya, jalan 1,4. Ya sekarang teman-teman karena ada promo masyarakat gratis 3 bulan ngambil, nonton Piala Dunia gratis pakai IRA contoh, ambil 3 bulan, setelah 3 bulan balik lagi. Kemarin saya sudah daftar 1 gitu ya. Kita coba juga speednya, apalagi nanti kalau udah banyak yang pakai, udah selesai gitu. Jadi sebenarnya 1,4 itu bukan tandingan FO.
Jadi ketakutan-ketakutan itu kan belum terbukti. Coba nanti ke depan kita lawan seluler aja masih seluler kalah kan Pak gitu dari tarif. Karena apa? Biaya untuk yang digelar untuk menggelar jaringan seluler itu lebih mahal. 1 BTS itu 2 miliar. Kalau teman-teman gelar mungkin untuk satu tempat, satu POP, untuk di situ ada mungkin ada 500 pelanggan atau sampai 1000 pelanggan, modal berapa? Dibanding BTS-nya si seluler bisa mengcover paling sampai satu BTS itu 3 sektor, itu paling 300 mungkin 1000, itu 2 miliar. IRA itu sekitar satu BTS satu segmen 750 juta. Satu segmen, 3 segmen berarti 700 kali 3. Ini hitung-hitungan mama di dapur ya Pak ya, gitu ya. Tapi secara kualitas jauh, BTS-nya si 1,3 itu ada di tengah. Kalau BTS seluler ada di atas, dia ada di tengah. Makanya dia hanya bisa satu segmen itu paling 300 pelanggan. Kenapa jadi murah? Karena BTS-nya murah. Dengan backhaul dengan BTS itu cuma 750 juta satu segmen. Tapi kalau dengan FO, makanya kenapa 100 Mbps, yaitu karena teknologinya lebih murah, dia nggak gelar kabel ke masing-masing pelanggan gitu loh. Tapi secara kualitas jauh. Dulu sama, saatnya Starlink juga kita dituntut, itu Starlink dikasih ini di perkotaan, ya mau nggak aja. Nanti kalau yang kuat bayar Starlink ya sudah, yang kaya-kaya bayar Starlink. Pelanggan Bapak segmentasinya apakah menengah ke atas ataukah menengah ke bawah gitu. Jadi semua itu ada. Apakah dengan adanya seluler terus ISP dengan FO akan kalah? Enggak. Apakah dengan 1,4 WiFi Bapak akan kalah? Enggak. Semua udah ada segmentasinya gitu. Jadi nggak usah takut bahwa bisnis ini penggunaan frekuensi itu adalah solusi untuk penyebaran layanan akses internet yang belum ke cover dengan FO. Kalau sekarang nih, jujur aja Bapak, pamannya saya tanya, Bapak di rumah ada IRA, ada seluler, pamannya, terus kemudian ada WiFi, mungkin yang kemitraan contoh kayak MDP gitu. Mana yang Bapak pilih? FO kan Pak? Nah iya. Jadi nggak usah kita merasa takut bahwa nanti 1,4 itu menjadi pesaing kita, enggak, beda kelas gitu ya. Halnya dengan seluler gitu. Seluler itu berdampingan dengan kita untuk saling mengisi gitu. Kalau nanti seluruh Indonesia itu udah ke cover FO semuanya gitu, nggak laku itu. Kecuali untuk yang mobile kita dari rumah ke kantor ya kita pakai seluler gitu. Tapi kalau 1,4 itu hanya dipakai di situ. Kita geser dengan BTS yang berbeda itu udah mati. Jadi perangkatnya, contoh nih perangkat IRA, saya beli di sini, saya daftar di sini rumah saya ke rumah mertua ini saya bawa, udah mati. Beda BTS aja udah nggak bisa hidup. Itu seperti itu. Kalau seluler mobile broadband istilah, dia bisa jalan kemana-mana bisa dengan teknologinya. Tapi dengan IRA 1,4 itu hanya dipakai di satu lokasi segmen, di situ kita daftar. Tapi kita bawa keluar itu nggak bisa. Begitu juga Starlink sekarang. Starlink yang untuk mobility juga sekarang udah ditutup karena melanggar aturan. Jadi sekarang hanya yang residensial dipakai di sini, ya sudah bisa dipakai di sini aja. Gitu. Jadi saatnya kita bawa jalan mobile itu nggak bisa nyala. Ini tadi Pak. Jadi fungsinya teknologi ini berbeda-beda, yang masing-masing memiliki karakter sendiri yang itu saling mengisi gitu ya. Selama itu masih menggunakan frekuensi, itu adalah solusi saatnya belum ada broadband. Nah, ujung tombaknya bagaimana broadband itu menyebar ya tugasnya Bapak Ibu sekalian gitu. Ini kalau kemarin kita melenggangkan IRA, nggak ada sama sekali. Kompetisi bisnis, apakah Bapak nggak boleh menjadi penyelenggara ISP? Boleh. Apakah IRA menjadi penyelenggara ISP? Boleh, semua punya kesempatan gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga akan mengurus izin, silahkan, kesempatan ini terbuka untuk semuanya. Jadi saat ini yang kita lakukan bukan karena kita memuluskan siapapun, tapi kompetisi berusaha di Indonesia adalah diberikan seluas-luasnya kepada kita. Tinggal kita mau punya modal atau tidak. Intinya adalah seperti itu. Mungkin itu Pak. Baik Bu, ada pertanyaan teman-teman di luar sana nanya, kalau POP-nya melanggar,
nanti konsekuensinya POP itu diapain? Terus kalau POP-nya nggak diapa-apain, terus ISP-nya diapain? Konsekuensinya seperti apa, Bu? Nah ini Melanggarnya jadi dalam jelas. hal apa, Pak? Mereka melanggar, misalnya ketahuan melanggar, Pelanggannya nggak pelanggan, ya didaftarkan semua. Terus ISP-nya kalau ISP-nya ditindak, terus POP-nya diapain gitu? Dilantarkan atau dipenjarain gitu? Kan Mohon kalau ISP-nya tadi POP-nya melanggar. POP ini siapa sih? Apakah hanya ganti nama yang kemarin reseller kemudian menjadi POP? Kan tadi kuncinya adalah infrastruktur pasif maupun aktif adalah dalam kendali ISP, punya ISP. Kalau dia melanggar dalam hal apa? Karena perangkat aktif dan pasif pun nggak punya. Misalnya pelanggannya tidak dilaporkan 100% gitu. Pak, kalau pamannya mereka masih memiliki kendali pelanggan di mitra, itu adalah ISP ilegal. Kan aktivasi tadi, Mas Arif bisa yang gambar itu alur boleh di. Kalau nggak dilaporkan semua ya kan mitra nggak punya apa-apa, Pak. Gimana dia bisa mengenerate pelanggan? Karena nggak punya perangkat aktif maupun pasif gitu. Jadi semua pelanggan itu kendalinya di ISP gitu. Billing itu terkoneksi kepada masing-masing mitra yang billing melalui billing sistem itu tadi mengetahui pelanggan saya yang saya dapatkan dari mitra ini berapa. Bukan dalam artian mendapatkan pelanggan ini terus kemudian si mitra ini adalah bisa mengaktifasi semua pelanggannya itu, bisa dilaporkan atau tidak gitu. Gimana nggak dilaporkan, Pak? Orang semua bandwidth dalam kendali ISP, perangkat aktif maupun pasif itu ada di ISP semuanya. Kalau pamannya tadi masih pelanggan nggak dilaporkan, berarti masih nggak berubah gitu. Ini mungkin yang topologi yang NAP, ISP, Jartaplok, paket suite dan reseller. Jadi ISP ngambil bandwidth ke NAP, kemudian ISP melakukan PKS dengan kemitraan, kemudian bandwidth dan infrastruktur itu dari ISP, kemudian aktivasi dan billing penagihan itu dari ISP. Nah, apakah nanti kemitraan ini masih perlu PKS? Kalau nanti semuanya adalah milik ISP, monggo tadi disampaikan bahwa itu menjadi MOU, ataukah menjadi karyawan, ataukah menjadi bagian contoh tadi POP yang dia ditugasi untuk menjaga POP di situ gitu. Kemudian apakah dia menjadi mungkin kepala cabang yang di mana di daerah tersebut adalah merupakan representasi dari GMDP, itu terserah nanti Pak Brabo mau seperti apa. Tapi kuncinya adalah seluruh infrastruktur pasif maupun aktif itu adalah milik ISP. Apakah itu dengan cara join investasi, kemudian apakah itu nanti akan menjadi profit sharing, itu B2B yang kita tidak akan mengatur ke dalamnya gitu. Jadi kalau ini kita jelaskan bahwa tadi contoh mitra X sama mitra Y ini sama-sama memiliki pelanggan yang dia create gitu ya. Ini contoh pamannya gimana billing system itu berjalan. Jadi billing itu ada di ISP. Saatnya ada pelanggan yang mau aktivasi, contoh saya mau berlangganan gitu melalui pamannya mitranya saya gitu. Nah di aplikasi itu kita tinggal ngeklik penambahan pelanggan baru, klik gitu, lokasi mana tinggal klik, kemudian GMDP pusat akan merespon, oh di sini ternyata coveragenya ada, oke. Nanti ada perintah berikutnya, apakah nanti tadi mitranya akan melakukan pemasangan dengan perangkat yang sudah ada mungkin, ataukah ngambil dulu ke GMDP, atau mungkin sudah punya stok yang langsung dipasangkan yang nanti itu biaya-biaya itu akan diperhitungkan di penyelenggara ISP-nya. Nah saatnya aktivasi berarti oh pemasangan perangkat instalasi sudah selesai, klik sudah selesai, nanti di pusat NOC-nya di tempatnya Mas Arif baru diklik bahwa itu udah aktif untuk aktivasi pelanggan gitu. Begitu juga seterusnya saatnya terjadi pembayaran si pelanggan itu, nanti otomatis notifikasi di saya, billing saya sebagai mitra, oh si ABC sudah membayar, tinggal kelihatan nih saya mendapatkan bagi hasil berapa dari pembayaran dari pelanggan-pelanggan yang saya create gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini secara transparan bahwa aplikasi yang terpusat ini akan memberikan gambaran secara transparan pelanggan yang Bapak create berapa, kemudian pembagian hasil itu berapa, mungkin kalau pamannya ada infrastruktur di situ nanti dihargain berapa.
nanti pembayaran BHP berapa, pajaknya berapa, kemudian biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan itu berapa, pemotongan sekian dari bersih itu. Contoh dari bersihnya nanti Bapak pembagian seperti apa? Apakah contoh tadi yang infrastruktur termasuk di Bapak kemudian menjadi 65% atau 70%, nah itu nanti tergantung dari hasil kesepakatan Bapak dengan GMDP gitu. Jadi itu yang setiap hari kita sudah punya tabungan berapa itu udah ketahuan gitu. Jadi kemarin ada beberapa ISP yang kami audit sudah memiliki billing system yang dimana itu menggambarkan dari seluruh prosesnya gitu ya. Jadi nanti tugas Bapak yang pelanggan yang Bapak kredit itu belum bayar, tugasnya ya bayar dengan apa ya? Artinya saatnya pelanggan yang Bapak kredit itu udah membayar kepada GMDP, Bapak sharing revenue-nya akan langsung kelihatan gitu. Mungkin Pak Bravo bisa nambahin, Bapak. Satu lagi Bu, satu lagi teman-teman itu kan merasa gini, sekarang kita sudah legal, kita sudah POP, bandwidth legal, metro legal, tapi kalau ada tetangga yang main telkom, terus kalau kita laporin, boleh nggak? Boleh Pak, bahkan mungkin Benar kalau nggak? Ini kan ada mitra pertanyaan gitu, ya. Tapi yang kami minta Pak, laporan itu hanya jangan hanya katanya, tapi ada bukti yang bisa kami tindak gitu. Jadi titik longlatnya di mana, kemudian mungkin brosurnya ada gitu ya, kemudian jumlah pelanggannya berapa. Karena terus terang gitu ya. Kemarin ada yang lapor, jadi menggunakan plat merah. Kita sudah datang satu tim untuk melakukan penertiban. Ternyata di sana pelanggannya cuma 5. Nah terus biaya yang BHP tel Bapak bayar, kemudian saya buat naik pesawat ke daerah tersebut 5 orang untuk menertibkan dengan 5 pelanggan, ya nggak mungkin lah gitu. Jadi kalau melaporkan tolong juga jangan cuma satu pelanggannya 5 terus kita datang untuk melakukan penertiban, uang tiket kita udah berapa Pak gitu, uang negara yang saya pakai berapa gitu. Nah itu juga harus diperhitungkan, jangan cuma lapor asal lapor gitu. Kemarin saya balik, akhirnya setiap ada pelaporan saya tanya gini, Bapak sebagai apa melaporkan ini? Saya sebagai mitra. Bapak punya infrastruktur nggak? Punya. Bapak selama ini jadi kemitraan membangun sendiri perangkat punya Bapak sendiri, iya. Kalau ke Bapak ke ISP-nya ngambil bandwidth berapa Pak dijual? 10 juta Bu, 1 giga. Ya Bapak juga menjadi target penertiban saya bilang gitu. Baru diketawa. Jadi kalau melaporkan tolong, umpamanya kita sudah benar, tolong melaporkan yang nggak benar. Tapi kalau Bapak belum benar ya jangan jadi cepu dong gitu. Akhirnya saya bilang, ya sudah berarti Bapak target kedua penertiban saya ke daerah tersebut, saya bilang gitu. Bu maaf Bu, saya pengen membenahi gitu. Jadi kalau melaporkan, kalau Bapak sudah benar monggo gitu, tapi dengan bukti-bukti yang memang valid yang kita bisa verifikasi gitu. Jadi contoh nih dari Bapak dari GMDP nih ya, mitranya nggak mau kerjasama di sini, kemudian dia pindah kemana. Tapi kalau di sana benar ya nggak apa-apa gitu. Ternyata mereka juga di sana dengan syarat yang lebih baik mungkin gitu ya. Bukan artinya pindah itu bukan dalam hal buruk, di sana masih gelondongan. Nggak seperti itu. Tapi siapa tahu dengan dari GMDP pamannya tawarannya adalah 40-60. Ternyata di sebelah sana ada yang nawarin 70-30 contoh gitu. Mendingan saya pindah ke sana. Belum tentu pindah ke sana juga itu hal yang buruk. Begitu juga kemarin juga dilaporin. Di sebelah sana saya audit pindah ke GMDP contoh gitu ya. Ternyata di GMDP ternyata kami mendapatkan lebih baik kok Bu. Nah, itu artinya kan kalian bisa memilih gitu. Di mana kalian akan bernaung. Jadi bukan artinya pindah itu juga dia hal yang buruk, belum tentu juga gitu. Tapi kalau pindah terus cuma lapor Bu itu pindah ke sana. Di sana kayaknya masih gelondongan, buktinya kasih gitu. Jadi jangan kayak pertanyaan kemarin, pertanyaannya katanya yang lapor udah 100 tapi nggak ada bukti gitu. Tapi sudah bisa menyerang kita gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau laporan Bapak Ibu pengen kami tindak lanjuti ya artinya laporan itu harus bertanggung jawab, ada buktinya gitu. Kalau ada buktinya insya Allah kita akan tindak. Dan kalau pamannya kita nerima laporan, kita juga perlu seleksi, ini benar nggak sih gitu. Laporannya ada dokumen pendukungnya nggak sih gitu. Dan kemarin juga ada yang tanya, kalau pamannya kita lapor Bu, apakah identitas kita dilindungi? Iya benar, jadi kita tidak akan mengungkap siapa itu yang lapor gitu. Paling jadinya fitnah, kamu ya yang laporin ya, kamu yang laporin ya. Seperti itu. Sip, terima kasih Bu.
Nah, satu hal yang sangat terpenting adalah ketika teman-teman POP baik ISP apapun kalau menemukan ada buktinya jangan sungkan-sungkan. Nah, misalnya kalau POP GMDP tetangga main Indihome, ya udah jangan sungkan-sungkan, laporin aja, tikornya lengkapin, orangnya lengkapin, nomornya ada, alamatnya jelas. Nah itu laporin aja, sampaikan ke Pak Bravo. Sama juga kayak Thailand, kalau di mana di pulau mau Kalimantan mau Sulawesi kalau ada yang apalagi bermain Starlink ya, Starlink terus setorannya ke coklat lebih besar kan, tapi kewajibannya nggak memenuhi ya, laporin aja. Jadi nggak takut, nggak usah sungkan-sungkan. Tapi kalau ada yang mau pakai Starlink yang resmi, silakan hubungi saya ada sebelahnya. Tapi yang resmi ya, kalau non resmi kita nggak jual gitu. Tuh. Tapi kan di Jawa nggak mungkin ada. Yang pakai Starlink pelosok kan sudah terjangkau semua. Terutama ini Sulawesi, Kalimantan, rata-rata pakai Starlink dia. Jakarta masih banyak. Karena Jakarta itu penggunaan Starlink luar biasa. Jadi pengguna terbesar keempat itu justru Jakarta. Nggak tahu buat apa gitu. Jadi Papua, Sulawesi, sama Kalimantan itu. Jadi Papua terbesar, kemudian Sulawesi, kemudian Kalimantan. Nah keempat itu Jakarta. Saya juga nggak tahu Jakarta Utara, Timur, Barat itu pengguna Starlink banyak banget. Kurang tahu buat apa Pak? corporate kan. Mungkin. Iya. Jadi Bu Mining ini hari libur ya Bu waktu itu. Hari libur telepon saya mau ke tempat Pak Virgi. Nah mau ngetes Starlink. Hari libur mau hari kerja nggak peduli pokoknya Bu Mining. Pasti datang gitu. Nah kalau ada pelaporan tentang ada yang keganjalan, saya berharap teman-teman POP dimanapun jangan bicara berdasarkan katanya. Kalau ngomong katanya berarti bukan saksi langsung. Teman-teman masih dapat laporan dari orang lain. Kalau ngomong jangan ada katanya, saksinya adalah saya sendiri, saksikan, lihat dengan mata kepala, ada buktinya, itu dibuat bahan laporan, gitu. Jadi saya ngalami seperti di Kalimantan, kalau ada oknum coklat yang minta bayaran, setoran, ada bukti transfernya, ada bukti rekeningnya, nah itu jadi bahan bukti, barang bukti kuat untuk pengaduan. Jadi teman-teman mau POP mana aja, kalau ada menemukan, mengalami keganjalan seperti itu, jangan ditahan-tahan, karena kita bayar pajak, gitu. Tapi tidak di samping itu, ini aturan, regulasi juga harus kita ikutin. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa, wah udah mikirin pelanggan, nyari pelanggan udah susah, tambah lagi regulasi baru katanya. Kan? Pasti itu bahasa yang umum. Semua ini dikeluarkan untuk kebaikan kita, kelancaran kita. Kalau kita ngikutin aturan pasti lancar. Tapi kalau namanya orang lawan arus, pasti akan jadi masalah. Itu aja sih, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Virgi. Mungkin yang online ada lagi ya? Silakan yang online ada pertanyaan lagi, bisa dibuka mic-nya. Izin Pak, tanya Pak. Oke, dengan siapa maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa maaf? Izin perkenalkan saya dengan Yoga dari Bogor. Oke, Pak Tri Yoga dari Bogor. Izin untuk Bu Sumini ya terkait dengan brand. Jadi kan kalau yang kita lihat sekarang ini kemarin tuh sempat digembor-gemborkan untuk brand itu ya. Jadi harus murni menggunakan dari brand itu. Nah, sedangkan misalkan dari sisi POP ya, dari kami itu menggunakan brand sendiri tanpa kita melepaskan brand dari induknya itu sendiri. Nah, sebelumnya kan tadi ada pemaparan dari Ibu tentang provide by gitu kan. Apakah dengan misalkan kita masih mengadopsi model seperti provide by atau support by itu masih dibolehkan? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, ini saya perjelas lagi ya Pak Tri Yoga. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Andre, ISP-nya PT Teradata Bintang Selaras. Sama pertanyaannya dengan Pak Tri Yoga di Bogor. Kalau apa tidak boleh menggunakan rebranding, kenapa di PM 5 tahun 2021 pasal 2 ayat B itu tidak dirubah
atau tidak ada peraturan menteri yang mengubah peraturan lama gitu Bu Sumini, mungkin itu ya Bu ya. Apakah saat ini masih diperbolehkan, karena selama PM nomor 5 itu tidak dirubah atau tidak direvisi, kita masih bisa gunakan, mungkin begitu Bu ya Pak Ramanya. Monggo silakan Bu. Terima kasih. Memang aturan jual kembali jasa telekomunikasi itu ada di PM 13 dan saat ini belum ada revisi. Tapi apakah ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi wajib dilaksanakan oleh ISP? Enggak. Banyak ISP-ISP yang enggak membuka reseller. Artinya itu adalah boleh dilaksanakan, boleh Sunnah lah ya. Ya, sunnah. Nah, terkait dengan branding, kan branding, rebranding ini adalah dapat dilakukan. Apakah wajib dilakukan? Tidak. Enggak. Artinya sama, posisinya adalah rebranding itu bisa dilakukan, bisa tidak. Tergantung ISP-nya, apakah mau menggunakan Membuka kemitraan rebranding atau atau tidak, tidak. gitu ya. Nah, membuka kemitraan atau tidak, boleh nggak di rebranding? Karena gini, kalau kita urut lagi dari depan tadi ya, bahwa mitra itu dilarang memiliki infrastruktur pasif maupun aktif. Apakah bisa mengenerate pelanggan? Bisa. Apakah bisa mengaktifkan pelanggan, kemudian mencatatkan billing pelanggan di mitra? Enggak. Karena nggak punya perangkat. Gimana membuat billing system kalau tidak ada perangkat yang ada di mitra gitu. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa di PM ada, benar ada. Reseller diatur, rebranding dapat dilakukan rebranding oleh mitra. Pengalaman dari tahun 2021 sampai saat ini, rebranding itu diperbolehkan. Di lapangan nggak dijalanin, yang keluar Safiranet, Mininet, nggak ada power buy. Bahkan lihat yang jualan di forum-forum yang mereka jualan itu pun juga dia nggak menyebutkan dari ISP mana, Japri aja lewat WA ya atau DM ya, nggak akan dia terbuka. Artinya apa yang sudah dipercayakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan rebranding itu tidak dijalankan, tapi yang keluar adalah rebrandingnya, dia power buy-nya dihilangkan. Bahkan tidak ada label apapun di lapangan. Karena apa? Takut di sweeping. Mungkin kalau dulu gampang gitu ya. Kalau dulu pakai wireless, sekarang wireless diatur didenda kalau ada nginjak frekuensi 2,4, 5,8. Kemudian semua tiarap ganti semua pakai kabel. Sekarang dengan kabel tidak ada label apapun di lapangan. Nah, artinya untuk memudahkan pengawasan pengendalian, kemudian untuk menghindari tadi yang Pak Seragam Coklat datang, itu sudah semua menggunakan ISP-nya. Dengan begitu ada apapun di lapangan, itu POP ataukah itu apa, silakan aja nanti urusan sama ISP. Bapak nggak usah pusing-pusing menjawab gitu ya. Kalau pamannya Bapak mempertahankan branding Bapak, ya sudah Bapak ngurus jadi penyelenggara ISP aja yang itu bisa nge-branding sendiri milik Bapak. ISP-nya sendiri gitu Bu ya. Kalau saya jadi ISP mau di rebranding, saya nggak mau, orang itu layanan kita. Kalau ada apa-apa yang salahkan kita. Itu kualitasnya jelek banget sih ISP si A gitu ya, contoh gitu. Padahal ISP-nya adalah miliknya Pak Bravo gitu. Tapi di sana dinamain lain dengan branding lain, akhirnya branding itu menjadi lebih besar, kemudian putus dari Pak Bravo. Dia berdiri sendiri. Jadi istilahnya kalau saya sebut nih ya, ISP selama ini hanya menjadi pusdiklatnya para mitra untuk lompat menjadi penyelenggara ISP. Ada kemarin satu ISP yang semua dia nggak punya pelanggan basic, pelanggan satu pun nggak ada, semua punya kemitraan semua. Saatnya mereka mau menertibkan, ditinggalin semuanya, resellernya itu langsung kabur semua, pindah ke tempat lain, dia nggak punya apa-apa. Sekarang kondisinya istrinya sakit ginjal, dianya sudah sekarang jadi sales di My Republic kalau nggak salah, kemudian punya utang banyak banget, mitranya kabur semua. Baik. Jadi hal seperti ini sebenarnya gitu ya, dengan rebranding itu istilahnya hanya memanfaatkan ISP, nama ISP-nya untuk menumpang gitu ya, menumpang saatnya dia sudah tenar. Mungkin kalau yang baik-baik oke lah gitu, masih baik, tapi ada juga yang memang niatnya nggak baik gitu ya. Jadi kalau disebut Gus Budi juga bilang kan, kalau disebut Gus Budi itu di sini hanya sebagai pusat pelatihannya juga gitu, ISP-nya gitu. Jadi dengan rebranding yang tidak dijalankan ini sehingga di luar menimbulkan nama-nama
penyelenggara akses internet wifi dengan nama-nama yang aneh-aneh, akhirnya timbul di lapangan permasalahan semua dijadikan lahan untuk APH. Oleh sebab itu untuk menghindarinya Ya. tidak diperkenankan untuk rebranding demi semua mudah dikontrol oleh ISP-nya gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Betul, Pak. Iya. Jadi sekarang terserah ISP-nya apakah mau Mau rebranding atau tidak gitu. Kalau masih ya monggo saja gitu. Itu sekarang menjadi pilihan ISP apakah mau seperti itu. Dan fungsinya kalau ada rebranding, kalau dia tidak memiliki perangkat mau ngapain? Iya, betul. Kalau tadi yang tanya, apakah kalau umpamanya saya jualan, ini ada brosur dari GMDP, kemudian di bawah dituliskan support marketing siapa atau support penjualan oleh siapa? Ini silahkan aja. Tapi di sini adalah bicaranya adalah GMDP. Tapi Iya. di bawah kayak kita jualan KPR lah Pak gitu. Jual rumah Di bawah lah kan ya. apabila Anda menginginkan layanan akses internet, hubungin saya Wawan di nomor sekian. Iya. Atau Wawanet atau apa, monggo aja. Tapi intinya yang dijual adalah produk dari ISP-nya gitu. Jadi bukan di sini Wawanet menawarkan 100 Mbps sekian, bukan seperti itu gitu. Jadi seperti itu contohnya. Kalau itu masih boleh. Jadi umpamanya ini brosurnya GMDP, kemudian di bawah apabila Anda Marketing by memerlukan siapa gitu. Ya, betul. Boleh itu. Monggo. Mungkin ada lagi Pak Triyoga? Cukup? Mungkin cukup ya. Terima Baik, kasih terima kasih. sebelumnya, Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Triyoga, terima kasih pertanyaannya. Sehat selalu, salam buat keluarga di rumah. Ada lagi mungkin yang offline apa yang online? Belakang sendiri. Ada? Silakan online dulu ya. Wah, ini usahanya batik nih. Parangkusumo. Monggo. Mic-nya belum dibuka. Coba silakan. Coba. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Izin tanya. Kalau soal harga di lapangan itu kan kita masih Nama siapa, Mas? Sofyan dari Semarang. Sopian dari Semarang. Silakan pertanyaannya apa? Kalau masalah harga di lapangan itu kan kita masih banyak kendala sama pesaing-pesaing itu, Bu. Oke. Itu bisa disamaratakan atau standarnya bisa dimasukkan di aturan yang ada itu, Bu. Oke, jadi di harga di lapangan itu, di pasar itu bervariasi ya, Pak ya? Apakah Iya, pertanyaannya apakah bisa kita disamaratakan? Mungkin tarif harga internet terendah misalnya. Seperti itu mungkin gitu ya, Bu. Ya, pertanyaan gitu ya? Iya, Pak. Oke, silakan Bu Sumini. Sama merek air itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi Pak, kenapa harga paket layanan akses internet ini tidak diadakan batas bawah sama batas atas? Iya. Seperti mungkin penerbangan ya. Kalau penerbangan harga uptour Tiket, sama gitu ya. iya. Harga uptour di Papua sama di sini mungkin sama. Tapi saatnya akses internet itu kan untuk harga metro itu berbeda-beda daerah kan berbeda. Kemudian harga bandwidth juga di Pulau Jawa dengan yang di Pulau luar Jawa, apalagi di wilayah timur kan berbeda juga gitu. Oke. Kalau nanti kita samaratakan harganya gitu ya, nanti pasti ribut. Kok di sini harganya segini Bu, padahal kita biayanya segini, pasti ribut lagi gitu. Jadi melihat sesuatu itu jangan hanya melihat mungkin di lokasi sini, tapi kita harus memperhatikan juga di lokasi yang lainnya. Kemudian kenapa nggak disamaratakan harganya? Nggak bisa, karena untuk mendeliver bandwidth sampai di situ tuh butuh biaya yang berbeda-beda. Betul. Itu kenapa kita nggak samakan harganya antara wilayah timur, tengah, Pulau Jawa. Di sini masih enak Pak di Pulau Jawa, tapi coba kita bicara di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, harga internet itu mahal banget gitu. Karena apa? Bandwidth backbone untuk kita deliver bandwidth sampai dengan Papua itu luar biasa biayanya, segitu panjangnya gitu ya. Ya kalau disamakan ya nggak masuk gitu. Teman-teman yang di luar Pulau Jawa itu dibilang gini, enak banget orang di Jawa itu harga tarif internet segitu mah enak banget, kita nyari metro juga gampang gitu. Nah
Itu kenapa kita nggak samakan. Kemudian bagaimana nggak ditetapkan tarif bawah ataupun tarif atas, karena yang bisa melaporkan, contoh di sini nih di Kebumen itu ini kemurahan nih internet di sini nih, akhirnya kita kayak nggak untung gitu ya. Yang boleh melaporkan adalah penyelenggara ISP yang memiliki basic pelanggan di lokasi Kebumen, yang memiliki basic pelanggan 80% ke atas. Kalau kita cuma punya pelanggan 10 gitu Pak, nggak bisa ngelaporin. Karena kenapa nggak bisa? Karena yang merasakan bahwa benar nggak sih di sini itu harganya kemahalan atau kerendahan gitu. Nah saatnya nanti itu pemain dilaporkan, oke, yang melaporkan pelanggan basic pelanggannya di Kebumen itu 80%, total pelanggan di situ pelanggannya dia. Dilaporkan ke pemerintah. Kita membuat pansel untuk menilai apakah itu dengan harga segitu itu kita kumpulin teman-teman penyelenggara ISP yang ada di Kebumen. Kita hitung apakah dengan harga segitu itu kemurahan. Saatnya oh iya ternyata kemurahan, kita naikkan. Contoh tadinya 100 menjadi 150. Siapa yang merugi? Masyarakat. Iya. Jadi kita menetapkan batas atas, batas bawah itu pasti akan ada yang dikorbankan. Gitu ya. Jadi kalau pamannya kita nanti diturunkan, ternyata oh ya yang menguasai pasar yang banyak, contoh Telkom itu diturunkan gitu. Yang rugi teman-teman yang lainnya, yang mungkin ISP kecil yang pamannya dia bandwidthnya nggak sebesar Telkom yang bisa beli bulk, yang itu bisanya harganya bisa lebih murah. ISP yang kecil itu kan beli bandwidth metronya karena cuma sedikit kan harganya jadi mahal gitu. Nah itu nanti yang akan rugi dia gitu. Nah pemerintah itu dalam menetapkan nggak semata-mata kita, oh ini disamaratakan harganya, enggak. Kita bicara bahwa semua itu ada porsinya. Kalau pamannya di sini mungkin murah, di tempat lain belum tentu itu murah harganya. Gitu. Jadi syaratnya untuk menetapkan tarif batas atas batas bawah itu tadi, pangsa pasar yang di situ menguasai, contoh Telkom 80% yang melaporkan, bukan teman-teman ISP yang lainnya mungkin tidak menguasai pasar lebih dari 80%. Jadi kembali lagi bahwa tarif internet itu diserahkan mekanisme pasar dengan formula yang ditetapkan oleh Menteri adalah HPP ditambah dengan keuntungan perusahaan. Silakan Bapak Ibu penyelenggara ISP jujur untuk menghitung dan menentukan tarif di situ. Gitu. Jadi kembalinya ke tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni formula tarif yang ditetapkan itu tadi HPP ditambah dengan keuntungan perusahaan. Seperti itu Pak. Baik, cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Saya kembali ke offline. Ada pertanyaan lagi yang di belakang atau di tengah? Ada yang bertanya lagi? Oke, yang paling belakang silakan tuh. Ya, wah tuh tolong Mas apa namanya nih? Saya lupa namanya. Aduh. Mas Destri, wah Mas Destri, tolong di belakang. Berarti menyimak beliau, luar biasa. Silakan. Ya, menyimak Pak sambil scroll TikTok. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kami tanyakan ya Pak, Bu, langsung saja bahwa ada iklan ataupun penawaran-penawaran di sekitar kami yang memberikan harga begini Pak, lebih murah. iya, jadi gini, logika saya itu kadang sampai mumet sekali Pak. Ditambah sembako nggak? Belum Pak, belum sampai. Oh, kira tambah sembako atau minyak gitu? Ya sembako juga ada Pak. Jadi begini Pak, dalam dunia perdeponan ya Pak ya, kan itu SFP uplink bandingnya berapa ya? 1,25 atau 2,5 G. Nah itu kok ada ISP atau penyelenggara bisa menawarkan dengan harga eceran tertingginya 100.000, dia memberikan bandwidth 200 Mbps. Sedangkan kami anak kecil 100.000 itu 10 Mbps pun rodo abot ya Pak ngaturnya. Lah itu kan wah ini yang terus menghabiskan pangsa pasar kami juga Pak. Sekarang dengan pelanggan berkurang tapi kita tanggungan abonemen bandwidthnya tetap gitu kan ya rodo abot dengan adanya iklan-iklan seperti itu Pak. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah dari non sewu kondisi itu
ada apa ya namanya, standar regulasi, standar harga eceran tertinggi untuk nominal 100.000 atau ada atau tidak gitu Bu? Terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya Kami ini. sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita berpikirnya masih ke belakang lagi, nggak ketemu Pak. Kan nanti Bapak udah nggak mikirin bandwidth-nya itu berapa 1 giga, karena Pak berapa urusannya. Jadi nanti Bapak tinggal nyari pelanggan yang akan pasang berapa, formulasi yang itu adalah Bapak gitu. Jadi nanti nggak ada hitung-hitungan lagi 1 giga itu pamannya 100.000 gitu, nggak ada lagi. Jadi ke depan Bapak tinggal bagaimana merekrut pelanggan sebanyak-banyaknya untuk GMDP. Nah dari Bapak pelanggan yang Bapak rekrut itu nanti Bapak Berarti mendapatkan jadi pendapatan bagian. marketingnya Bu ya, marketing lapangan gitu ya Bu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya pamannya Bapak menjadi mitranya GMDP kan, kalau marketing kan dapat fee-nya di depan nih. Saya dapat 100 pelanggan contoh gitu, saya langsung dapat bonus untuk marketing. Kalau ini kan enggak Pak. Bapak merekrut bisa sampai 100 pelanggan, itu setiap bulan Bapak mendapatkan bagi hasil dari situ setiap bulannya gitu. Dan itu akan selamanya selama pelanggan Bapak masih ada di GMDP. Masih berlangganan. Nah, itu bedanya dengan marketing murni gitu ya. Kalau marketing murni sekarang nyari pelanggan nih, target saya 1 bulan ini dapat 100, dapat bonus dari Pak Bravo, dapat HRV 1 gitu. Nah, itu marketing. Tapi kalau ini enggak. Jadi Bapak juga merekrut pelanggan, maka setiap bulan atas pelanggan yang Bapak rekrut itu mendapatkan bagi hasil dari pelanggan-pelanggan yang bayar ke GMDP, yang dari pelanggan yang Bapak rekrut gitu. Kalau tadi kita bicara bahwa bandwidth di sana harganya berapa, 1 giga itu, nanti ke depan Bapak udah nggak mikirin itu, karena udah kewajibannya GMDP untuk memikirkan gitu. Nah, tadi standar harga lagi Pak, standar harga itu tidak tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa menentukan standar harga dari Komdigi, tapi formula untuk pentarifan itu diserahkan kepada operator ataupun penyelenggara ISP, di mana tadi formula dari kementerian adalah HPP, jadi umpamanya metro berapa, bandwidth berapa, kemudian nanti biaya operasional berapa, pajak berapa, nah itu nanti menjadi HPP ditambah dengan keuntungan perusahaan, contoh 20% gitu. Jadi harga 165 contoh itu udah semua include BHP, PPN segala macam, 165 contoh mendapatkan 100 Mbps gitu. Nah, kalau tadi pamannya ada yang bicara bahwa kok di sana 100.000 dapat 100 Mbps gitu. Ya itu tadi yang saya sampaikan gitu. Apakah diuji aja hasilnya, apakah dengan 100 Mbps yang mungkin 100.000 dengan 100 Mbps, pamannya 10 Mbps harga 100, mungkin 1:16, 1:200 contoh gitu. Nah itu coba diuji. Diuji di lapangan. Apakah itu cuma gimmick-gimmick saja? Tapi sebenarnya kalau gimmick-gimmick, misalnya 100.000, 500 Mbps, masyarakat kan tergiur Bu. Lah itu Pak. Ya. Nah makanya biasanya Pak. Apakah ada? Itu yang mau saya tanyakan. Berarti itu membohongi publik Bu. Sekarang gini Pak. Betul, pringapus ya Pak ya. Betul. Pringis Tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang gini Pak, kalau pamannya kita sama-sama jualan bandwidth, kalau pamannya 1 giga contoh ya, kita hitung-hitungan lagi. 1 giga pamannya 12 juta. 1 giga pamannya saya hitung maksimal lah 400 lah, untuk menjaga kualitas 400 lah, enggak sampai 500, ada sih yang jual sampai 500. Tapi ada mungkin yang menjual sampai dengan 700. Dengan mungkin harganya sama 100, pamannya up to 10 atau up to 20 dengan harga 100 sampai dengan 150 gitu. Dengan bahan yang sama dibagi dengan jumlah yang lebih banyak, apakah kualitasnya sama? Harga rata-rata pamannya 1 giga, mungkin ada yang 1 giga ada yang bisa jual sampai 8 juta atau sampai dengan 5 juta. Nah mungkin dia di situ mungkin punya subsidi apa, ataukah mungkin ada dia juga sudah memiliki infrastruktur apa, mungkin jatuhnya Google di situ contoh gitu, di mix dengan konten bandwidthnya internasional sekian, tapi di mix dengan konten lokal yang itu mungkin akan lebih murah gitu. Nah, apakah dengan jualan yang sama, modal yang sama akan bisa menghasilkan harga yang sama? Enggak, belum tentu, kualitasnya pasti akan beda. Nah, biasanya kita sudah nih, contoh pelanggannya di sini GMDP semua nih, satu ruangan ini. Apabila Pak Birji mau masuk ke sini, artinya akan mengambil alih pelanggan yang sudah existing dengan cara apa? Dengan cara manis-manis. Ini 1 bulan 100 Mbps harganya cuma 50.000.
bertahan sampai kapan dengan model yang sama, dengan lokasi yang sama, dia akan memberikan harga yang lebih murah, mungkin separohnya gitu. Sampai kapan gitu. Zaman dulu ingat nggak Starlink? Kita langganan berapa? Sekarang Starlink langganan berapa? Mahal. Nah, itu karena apa? Saatnya kita akan mengambil ngakuisisi pelanggan yang sudah existing, yang dimana notabene ini ada bapak-bapak sekalian. Saatnya Starlet mau masuk situ, ya saya ngasih harga yang lebih murah, agar kalau saya jualan sama, ya ngapain belinya dengan harga yang sama gitu. Itu namanya gimmick marketing. Mungkin Bapak Ibu lebih canggih lah daripada saya. Pokoknya nih Gimmick marketing ya. di lokasi RT sini sebenarnya sudah ada mitra GMDP, yang satunya mitra GMDP yang mau masuk di situ kan dengan cara gimana dia akan berbeda gitu. Benar. Tapi nggak akan bertahan sampai 3 bulan, 5 bulan nggak akan bertahan. Pasti nanti akan kembali. Contoh Gojek dulu. Gojek awal-awal GoFood kita beli murah kan Pak? Ya. Ada nggak biaya fee untuk aplikasi? Ada nggak fee sekarang kalau kita mau cepet ekspres sore-sore hujan itu tambah 65.000, padahal kita Iya. cuma beli ke Redok harganya 15.000. Dulu pernah nggak ada fee selain itu, kemudian biaya pengantaran per kilometer berapa? Coba sekarang kita beli ketoprak harga 15.000, ongkosnya udah di atas 30.000. Lebih mahal ongkosnya malah. Nah, dulu awal-awal itu cuma harga makanannya aja Pak, murah gitu. Sekarang mikir kita beli di GoFood karena lebih mahal. Sama halnya saatnya orang itu masuk akan manis-manis, membuat kita tergantung dulu, habis itu baru kita. Bu, kalau kita kembangkan dari pertanyaan Bapak tadi, misalnya di brosur itu 100.000 200 mega. Mbps ya. Ketika dibuktikan cuma 10 mega. Kira-kira ada nggak sih undang-undangnya Bu kalau itu? Misalnya Anda harus membuat band itu harus 1:10 minimal, atau 1:20 minimal gitu Bu. Enggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Namanya Oh, services iya, iya. ini adalah jasa, ini jasa telekomunikasi. Oke. Jasa itu user experience yang akan memilih mana Oke. yang lebih baik, mana yang lebih buruk, Oke. yang kurang baik pasti akan ditinggalkan gitu. Contoh, pamannya gacoan, kayaknya kita makan gacoan enak banget, tapi di sebelahnya ada pamannya mie bakmi citro gitu. Ya. Bapak akan milih mie gacoan ataupun bakmi citro, nah itu tinggal selera gitu. Jadi Mie ongklok. saatnya oh di sini mie ongklok ya. Ada gacoan masuk gitu. Ya mungkin pertama gacoan masuk cuma 4.000. Kesono mungkin Bapak kembali ke selera asal, kembali ke mie ongklok gitu. Apakah brosur itu kalau dikomplain sama konsumen itu bisa dituntut sama YLKI Bu? Sekarang kan ada penilaian yang mungkin Bapak juga dapat email ya Pak, Ya, yang dari QoS, QoS. ya. Nah saatnya akses internet Bapak di bawah 1 Mbps, maka Bapak akan mendapatkan surat teguran dari komisi. Betul. Jadi Pak, saat ini kita itu setiap hari isinya email tuh rata-rata banyak ya QoS, Quality of Service, yang notabene di titik-titik tertentu sinyal kita atau speed kita tidak sesuai dengan standar. Itu ada Pak. Ya kita nih yang banyak mitra bingung. Tapi saya juga pengen tahu metode testingnya seperti apa. Jangan-jangan jauh dari wirelessnya terus dia nguji kan gitu ya Bu ya. Ya jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengakses open sinyal apa Oke, sinyal. Open sinyal, saatnya nanti Bapak ngetes, hasilnya speed testnya di bawah 1 Mbps itu nanti otomatis langsung ke record ke Komdigi. Ke record Komdigi bahwa akses kecepatan rata-rata Bapak-bapak di bawah 1 Mbps. Nanti langsung GMDP dapat surat dari kita gitu. Jadi itu nggak melihat apakah di satu rumah itu langganan up to 10 kemudian dipakai 20 orang gitu, itu nggak melihat. Tapi saatnya ada salah satu anggota keluarga itu mereka merecord gitu, maksudnya ngetes ke bukan open sinyal apa sih Pak? Open signal ya. Sebentar. Bukan Okla. Bukan Okla. Tapi kerjasamanya mau Okla Komdigi. kayaknya. Karena ini di beda direktorat, jadi saya nggak hafal. QoS. Apa sih namanya ya Pak? Kebetulan saya belum dapat nih Bu. Jadi bilang ini. saatnya Bapak Ibu ngetes kecepatan, maka itu akan langsung connect ke sistem kita yang nanti akan me-warning ke ISP-nya bahwa kecepatan internetnya di bawah rata-rata yang diperbolehkan jadi 1 Mbps. Oh ini nih Bu. Kayaknya ini nih Bu ya. Pakai apa itu Pak Bu? Share dong. PMT.
begini Bu? Sigmon. Sigmon. Mon. Jadi ada aplikasi di Android maupun di iOS itu namanya Sigmon, itu milik Komdigi, yang dimana saatnya nanti Bapak Ibu ngetes dari rumah kecepatannya di bawah 1 Mbps, maka akan ada Ya, tiketing ada ke koordinatnya, ISP-nya. ada waktunya, ada kecepatan unduh, kecepatan Iya. upload dan downloadnya ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Oke, silakan. Mic-nya bisa disambung ke sini, Mas Destri. Maaf. Yang lain mungkin nanti setelah Bapak ini ada. Ini mumpung ditanyakan sebanyak-banyaknya ya, semaksimal mungkin. Sigmon. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak. Saya dari Marom yang tadi dari Ya. Kendal. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama ini pertanyaan untuk Pak Bravo untuk nanti di GMDP itu kedepannya untuk seleksi mitra. Jadi itu kan istilahnya ada atau tidaknya itu nanti untuk pembatasan. Jadi mitra itu harus misalnya POP ya, untuk calon POP itu harus punya NIB, terus harus punya PT atau gimana, itu ada atau tidak. Terus yang kedua itu nantinya untuk misalnya dalam satu kecamatan itu ada 2 POP GMDP itu membuat paket yang berbeda lah, itu untuk nantinya di internal dari GMDP itu untuk tindakannya gimana Pak, bisa atau tidak misalnya dalam satu kabupaten atau dalam satu wilayah itu nantinya disamakan, jadi kita dikonsolidasi lebih lanjut untuk biar tidak ada pertarungan istilahnya di pasar itu antara si POPA dengan si POPB gitu Pak. Sekian pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya Pak. Iya. Kalau untuk seleksi POP kita sudah ada ya, kemarin kita sudah buat. Persyaratan untuk menjadi POP itu apa aja? Ya pastinya yang pertama harus menggunakan billing terpusat. Ya. Sehingga traffic dia itu berapa, kita bisa lihat sebanding nggak, tadi Bu Sumini singgung 1 giga kira-kira 400 ya, 400 pelanggan. Berarti kalau dia trafficnya 2 giga ya kira-kira aja, berarti kan kurang lebihnya ya bisa aja 700 bisa, karena 2 giga belum semua terpakai seperti itu. Terus NIB Bu Sumini tidak berlaku, artinya bukan tidak berlaku ya, yang sudah ada ya sudah tidak apa-apa, tapi kita tidak mewajibkan gitu, karena itu nanti kan POP itu bagian daripada ISP-nya. Jadi POP itu udah bagian dari ISP-nya, makanya kita kontrol sampai teknisinya, BPJS-nya bagaimana kan gitu, untuk kesehatan dan keselamatan kerjanya. Kemudian apalagi ya berhubungan inilah semuanya lah ya, operasionalnya bagaimana. Nanti kalau setelah kita hitung-hitung sharing profitnya itu kita kurang-kurangin ya sudah, ini sisa bersihnya sekian ya tinggal dihitung berapa persen kan gitu. Nah ini tinggal kesepakatan saja sebenarnya. Namun tadi dibilang yo bandwidth sudah nggak beli lagi, Metro sudah nggak beli lagi, sudah dimasuk di dalam biaya operasional itu gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu aja, kecuali yang lebih spesifik adalah dari sisi kami ketika ini ingin menjadi kantor cabang. Nah, ingin menjadi kantor cabang itu kalau di kami itu harus berakte notaris. Jadi notaris akte pendirian kantor cabang. Karena ada hak-hak yang harus kita berikan, hak kekuasaan yang harus kita berikan, atau tanggung jawab yang kita berikan kepada mereka gitu, sebagai perpanjangan tangan daripada kantor pusat. Apa-apa kebijakannya ada gitu, seperti itu. Ada seleksinya lah ya. Terus minimal kapasitasnya berapa untuk menjadi kantor cabang. Terus memiliki kantor yang representatif ya. Representatif itu artinya apa? Ya ada customer service, ada NOC-nya, walaupun nggak sekumplit di pusat, sehingga
tadi saya bilang tersinggung bahwa quality of service-nya itu dengan pusat minimal sama. Yang dikhawatirkan kan QoS-nya itu tidak sama dengan ISP-nya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita juga mengontrol tentang perangkat aktif dan perangkat pasif. Semuanya. Makanya PR kita ini tambah berat, Pak. Saya berharap rekan-rekan semua kerjasamanya bisa mudah gitu, sehingga penetrasi untuk aturan-aturan jual kembali jasa telekomunikasi ini lebih smooth gitu. Tapi kalau enggak, kerjasamanya enggak, Anda susah untuk udah dikasih login, terus billing sistemnya belum diisi semua, ntar besok, melur-melur waktu ini lambat. Dan saya sudah diskusi tadi sama Bu Mini, ya Bu Mini ya saya sudah nerangkan, maksimal di Juli ini sudah semua terinput untuk billing terpusat dan semua pelanggan yang didaftarkan, yang dilaporkan. Seperti itu. Kira-kira begitu ya Mas ya. Mungkin ada lagi Bu, tambahan Bu mungkin. Yang kedua mana ya? Maaf, untuk yang pertanyaan apa? Harga paket di wilayah yang sama untuk POP A dengan B misalnya. Harga paket itu kan tergantung ISP-nya. Kalau satu kecamatan misalnya, satu kecamatan atau kabupaten? Satu kecamatan misalnya, Pak. Satu kecamatan misalnya. Satu kecamatan, tapi satu kecamatan kan luas juga ya, luas ya, ada beberapa puluh desa ya biasanya, ada 20 sampai 25 desa. Konturnya atau letak geografisnya berbeda, yang pertama. Yang kedua mungkin pendapatannya juga berbeda, pendapatan per kapitanya. Misalnya untuk untuk desa 1, 2, 3, 4, 5 ini rata-rata karyawan pabrik, atau yang ini petani cabai, kan itu berbeda-beda ya. Nah kita tinggal melihat aja, kita mau melayaninya harga berapa sih gitu. Oh kita mau melayaninya harga 100.000, oh iya 100.000 berapa di sini. Oh di sini 125.000, ya 125 misalnya 25 mega atau 20 mega. Yang 100.000 berapa? Yang 100.000 oke 15 mega. Itu aja, bermain gitu. Ya itu kebijakan kita sih. Kita melihat dulu kondisi perekonomian, pendapatan daripada penduduk setempat. Dan itu iya betul. Dan itu bisa diusulkan, mengusulkan harga yang tepat. Bukan harga yang murah, tapi harga yang tepat buat si pelanggan kita. Kira-kira begitu ya Mas ya? Berarti itu nantinya untuk di wilayah yang sama, ya. Misalnya kan ada 2 POP Pak, ya. Yang satu POP A, yang satu POP B, ya. Itu bisa membuat paket yang berbeda. Bisa. Nah, itu kan yang dikhawatirkan nantinya di lapangan itu, jadi misalnya sudah ada pelanggan ikut dengan POP A. Nah itu dengan bulanan misalnya 100.000 untuk kecepatannya misalnya 10 Mbps. Terus si POPB ini dia membuat jaringan yang sama, istilahnya kan bukan membuat ya, istilahnya kan dia menawarkan produk dari GMDP juga itu ke lokasi yang sama itu dengan paket yang berbeda. Misalnya si POPB ini 100.000 ini dapat 100 Mbps atau 200 Mbps. Otomatis dari pelanggan yang sudah terpasang dan dilayani oleh POPA ini dia akan tergiur. Nah itu nantinya dari internal GMDP istilahnya bisa mengatur atau tidak Pak untuk disamaratakan. Jadi untuk di wilayah ini ketika sudah ada POPA dengan pasar segini dan paket segini itu jadi tidak ada saling menyerang antar POP gitu Pak. Terima kasih. Jadi gini Pak, kalau billing terpusat itu kan paketnya kita bisa kontrol Pak. Ya. Paketnya kan sudah bisa kontrol. Kalau sudah ada billing terpusat itu sudah ada nomor apa namanya, alamat yang sama. Terus ada masuk lagi dengan alamat yang sama. Kalau beda keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat ini jadi mati, ini jadi nonaktif, kalau yang ini jadi aktif, nggak akan bisa terproses. Ya mungkin ini PR juga nih. Artinya gini, bagaimana kalau dia menggunakan KTP lain? Misalnya daftarnya ya, menggunakan KTP lain. Nah, kita
mungkin ini ada tim development bisa ada ide untuk memfilter hal tersebut. Tapi yang jelas kalau pelanggan ini sudah aktif di POP 1, terus dia bikin lagi dia mendaftarkan lagi ke POP 2 dengan alamat yang sama tuh nggak bisa. Di sistem kami akan terfilter, ini nggak mungkin. Satu rumah nggak mungkin, kecuali satu rumah ada 2 keluarga atau enggak 3 keluarga pengen sendiri-sendiri, nggak tahu ya, seperti itu. Kira-kira begitu mas, ya. Oleh karena itu fungsinya billing terpusat itu adalah itu. Kita bisa kontrol paket yang Anda buat itu, kita bisa kontrol, ya. Dari situ kan kita bisa lihat pendapatan Anda juga, kita bisa kontrol juga, lihat gitu. Nah inilah fungsinya billing terpusat itu sebenarnya itu juga, ya. Dimana perkembangan bisnis Anda, usaha Anda itu bisa kelihatan grafiknya, meningkat, menurun, meningkat, menurun. Makanya ini ada pertanyaan buat Bu Sumi ini, tadi barusan masuk Bu, katanya apakah masih sampai berapa relevan kita usaha ini Bu, katanya gitu Bu. Pertanyaan itu gitu. Saya bilang ini nyeleneh juga ada pertanyaannya ini. Jadi betul nggak Bapak teman-teman? Jadi ada 2 pertanyaan. Ini yang dituju menujunya apakah ke jual kembali atau ke ISP? Apakah saya pertanyaan jadi 2. Yang pertama adalah jual kembali. Apakah usaha jual kembali ini sampai 5 tahun atau 10 tahun lagi ini masih bisa eksis? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah kalau bikin ISP itu masih relevan dengan kondisi seperti ini? Silakan Bu. Apalagi adanya blueprint, tahu blueprint ya, cetak biru. Ya, yang ISP sekarang ada 1534 atau 32, itu akan 3 tahun kemudian akan menjadi 120 sampai 180. Apakah masih relevan membuat ISP? Kira-kira begitu Bu. Terima kasih ya Mas ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bravo. Jadi mungkin kalau saya analogikan lagi, Grapari, Telkomsel, Excel Center itu sebenarnya juga kemitraan. Jadi sama sebenarnya gitu. Jadi mereka kan tidak memiliki perangkat, nggak memiliki BTS itu. Nah itu sebenarnya contohnya seperti itu. Jadi Grapari Telkomsel yang ada mungkin di sini atau Excel Center itu sebenarnya bukan Excel, tapi adalah mitra yang dia mau representasikan sebagai Excel Center. Yang dimana dia jual produk Excel, tapi di situ di belakangnya adalah PT Karya Pembangunan apa contoh gitu. Jadi itu sebenarnya sama Pak, tapi sebenarnya itu namanya point of sales ataupun agen penjualan. Apakah itu masih ke depan masih prospek hidupnya ke depan masih itu masih karena masih dibutuhkan masyarakat. Nah itu kalau sekarang contoh Bapak kemitraan dengan sekarang ada MOU dengan GMDP. Bapak kan tetap mencari pelanggan di sana. Saatnya ada pelanggan mau jadi pelanggan baru, Bapak tinggal klik tambah pelanggan baru di mana lokasinya, kemudian tim pusat nanti akan mengirimkan teknisi atau mau apa, atau mungkin Bapak juga sekaligus di situ manage service dan teknisi di situ, ataukah seperti apa nanti tinggal Bapak sebagai apa di lokasi situ. Apakah Bapak di situ sebagai cabang tadi seperti sampaikan atau sebagai POP yang atau mungkin sebagai tadi bagian dari GMDP contoh kantor wilayah atau apa gitu. Nah itu tadi syarat-syaratnya sudah disampaikan. Apakah prospek ke depan masih diperlukan? Masih diperlukan gitu karena ISP butuh ujung tombak yang di sana yang mengenalkan produk kepada masyarakat, kemudian yang mengenerate pendapatan dari masyarakat gitu. Nah kalau pamannya Bapak Ibu sekarang yang tadi saya sampaikan bahwa beda antara marketing murni dengan kemitraan yang sekarang dibangun gitu ya. Kembali lagi bahwa apakah reseller nanti ke depan masih bisa hidup? Masih bisa hidup. Karena kalau ketentuan reseller tadi diikuti, ya seperti itu yang saya sampaikan tadi gitu bahwa ya seperti cuman marketing gitu jadinya. Tapi beda marketing yang kalau dia meng-create pelanggan di depan dia langsung dapat bonus mobil gitu ya. Udah sekali aja dia dapat, tapi ini tidak gitu saatnya itu menjadi pelanggan yang Bapak create nanti setiap bulan itu dari presentasi bayaran dari si pelanggan itu Bapak mendapatkan bagian dari situ. Sharing profit. Itu bedanya gitu ya. Jadi kalau kemarin di aturan di PM 13 memang pada pokoknya adalah
semua pendapatan dari pelaksana jual kembali dicatat dan dilaporkan Oke. di ISP-nya. Kemudian di PP 52 tadi bahwa mitra dilarang memiliki, yang wajib menyediakan infrastruktur adalah penyelenggara ISP, sehingga mitra dilarang memiliki infrastruktur pasif maupun aktif. Apabila memiliki, itu menjadi penyelenggara jaringan ilegal. Iya. Nah, itu yang kuncinya adalah itu. Kalau tadi disampaikan bahwa apakah prospek ke depan masih ada? Masih, karena memang ujung tombaknya Bapak Ibu sekalian gitu. GMDP tanpa Ibu Bapak Ibu juga nggak Betul. mungkin akan mencari pelanggan sampai Setuju. di sana gitu. Jadi tetap semangat ya rekan-rekan Tapi ya. intinya bahwa apabila memang ini sudah terjadi, Bapak Ibu punya infrastruktur, yaitu tadi B2B, silahkan aja dengan Iya. GMDP. Tapi satu lagi catatan bahwa perangkat aktif dari mulai OLT sampai dengan ONU sampai dengan modem itu adalah perangkat aktif milik GMDP. Gitu. Jadi jangan sampai tadi membuat celah lagi di lapangan, Bapak Ibu sebagai POP ternyata cuma embo-embo aja, ternyata di sana Bapak Ibu mengkrit produk lagi dan mengoperasikan perangkat aktif lagi. Nah, udah itu kena gitu. Jadi intinya adalah prospek ini masih ke depan masih punya prospek karena akses internet dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang kalau pamannya pelanggannya Bapak Ibu Bapak nyerah, ya berarti kan diambil oleh orang lain gitu Iya. kan gitu. Jadi kalau kita nyerah ya berarti ada orang lain yang mengambil kue kita gitu. Iya. Itu sih Pak. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Dahlan, coba Pak Dahlan nih. Ini Pak Dahlan dari mana nih ya? Pakai baju putih ini. Selamat sore, terima kasih Bu Komdb. Nama, benar ya? Nama saya Bapak Dahlan, saya dari POP dari Purworejo. Saya dari kantor tadi, cabang, Bu. Kantor cabang ini. Saya dari pagi sangat memperhatikan diskusi ini. Barangkali ini adalah pertanyaan Pamungkas. mungkin Pak. Misal gini, pertanyaan ini saya khususkan untuk Ibu Sumini. Misal kita sebagai POP sudah menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Komdigi maupun oleh ISP. Oke. Bisa enggak dari Komdigi memberikan jaminan kepada kita semua rekan-rekan Oke. untuk keberlangsungan usaha yang kita jalankan seperti ini. Baik. Jadi biar tidak ada kekhawatiran yang berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu aja. Kekhawatiran tentang apa ini? Diomongin aja Pak Dahlan. Tentang APH gitu apa gimana? Ya kekhawatiran Apa nih? baju coklat dan sebagainya. Oh, baju gitu. coklat. Ya mungkin kekhawatiran saya mungkin kekhawatiran daripada rekan-rekan. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, saya sedikit mau memperjelas sebenarnya nih. Kalau POP kita semua ini sudah taat aturan, billing terpusat, semuanya oke, taat aturan. Tidak ada yang meleset, oke, semuanya laporan karena apa pelanggannya semuanya 100% dilaporkan semuanya. BHP USO PPN terbayarkan semuanya aman. Apakah Komdigi menjamin keberlangsungan usaha kita semua rekan-rekan dalam menjalankan usaha, gangguan dari yang tadi dibicarakan yang di situ tadi katanya gitu ya. Apakah begitu? Bu Sumi ini silakan Bu Sumi nih, wah ini Pamungkas nih ya. Tepuk tangan lagi dah. Jadi kembali lagi Pak bahwa mereka masuk pasti akan ada bukti awal 2, paling nggak ada yang cepu ngelaporin, ya kan? Kemudian dia masuk dia dapat bukti 2 bukti, dia baru melakukan penyidikan. Nah kalau besok semua infrastruktur punya ISP, kemudian Bapak hanya kantor cabang, Bapak menunjukkan Pak saya GMDP, saya di sini adalah kantor cabang perwakilan dari GMDP pusat yang ada di Solo contoh gitu, seragam segala macam serahkan. Apabila dia mencari-cari, silakan hubungin ISP-nya, biar ISP-nya yang menjelaskan. Jadi Bapak nggak usah capek gitu. Bapak tidurnya aja saatnya dia polisi datang atau apapun sudah suruh ngubungin Pak Bravo. Karena semua legalitas terhadap Bapak sebagai cabang, penunjukan cabang, akte pendirian cabang dan lain-lain itu sudah disiapkan oleh GMDP. Artinya mengikuti ketentuan.
Iya. Kalau Komdiji untuk melindungi kayaknya enggak Pak, karena itu hukum berlaku sesuai dengan di lokasi di situ, contoh Pemda, kemudian APH segala macam itu kan di lokasi situ gitu ya. Contoh kalau umpamanya terkait dengan APH yang di situ gitu. Jadi kalau Komdiji adalah mengatur bagaimana ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi, tapi saatnya terjadi pelanggaran di lapangan itu mengikuti hukum yang berlaku. Contoh ditemukan Ali ternyata dicari-cari salah kantor cabang Bapak belum melakukan pelatihan K3, bukan di kami, tapi itu adalah ke Kemenaker gitu kan. Kemudian dicari-cari lagi ternyata limbah yang Bapak buang nggak sesuai dengan aturan atau kabel-kabel gulungan menyebabkan pencemaran lingkungan karena KLH. Itu bukan urusan Komdiji lagi gitu. Tapi ranah perizinan penyelenggaraan telekomunikasinya ada di ISP yang itu pengaturannya di kami gitu. Jadi saatnya mungkin APH datang masuk, dia akan mencari pasal apa. Contoh ada penemuan, ada laporan nih dari Cepu kiri kanan bahwa oh itu sebenarnya kantor cabang dia sebenarnya jualan loh gitu. Itu cuma sebagai kedok aja. Nah saatnya dia dapat laporan seperti itu dan punya minimal 2 bukti, dia masuk. Saatnya masuk dia akan mencocokkan benar nggak terjadi seperti itu gitu. Tapi kalau pamannya dia melibet aja ya sudah, ini saya ini di sini cuma kantor cabang, silakan hubungin Direktur Utama PT GMDP Pak Bravo gitu. Jadi enak Bapak jalannya gitu. Tapi kalau Bapak mengenerate sendiri di situ kantor cabang POP dengan nama lain ya udah, nanti Bapak harus menjelaskan apa yang Bapak perbuat. Tapi kalau di situ hanya ada nama ISP ya Bapak tinggal lempar aja ke penyelenggara ISP-nya gitu. Gitu ya Pak. Jadi kalau perlindungan kami tidak ada perlindungan gitu. Perlindungannya adalah bagaimana kami menertibkan penyelenggara yang tidak tertib untuk melindungi yang tertib gitu. Intinya seperti itu. Saya tambahin Bu ya. Baik teman-teman, saat saya menceritakan pengalaman yang terjadi. Mudah-mudahan POP saya di Palembang nonton ya. Ini pengalaman ketika coklat datang dengan pistol udah nongol di pinggang, terus kalau kamu ngelawan saya tembak. Nah dengan kata-kata saya tembak, dia gemetaran, udah hilang ingatan, akhirnya pasrah. Udah kamu ikut ke kantor, nanti proses BAP di kantor baru bisa ngobrol. Di sini kami nggak layani, ikut langsung jalan ikut aja. Kenapa harus terjadi seperti itu? Ya, kalau teman-teman ngalami kalau pakai pistolnya nongol terus bahasa yang ngancam, jangan takut, lawan balik. Itu bukti kuat untuk dilaporkan dia. Iya pasti. Memang lucu, tapi kalau teman-teman takut, tidak ada warga negara Indonesia yang tidak melakukan kesalahan. Tapi kesalahanmu nggak fatal Pak. Datang hanya dikunjungin, diancamin pakai pistol langsung takut. Nah ini POP saya ngalami seperti itu. Akhirnya tawar-menawar harus ngeluarin 100 juta. Kan nggak boleh seperti itu. Jadi teman-teman saya himbauin jangan pernah takut kalau oknum coklat datang pistol nongol di pinggang terus kata-katanya kamu kalau ngelawan saya tembak. Nggak usah takut. Nggak mungkin ditembak kok. Iya. Lawan balik aja. Dasarnya apa mau nembak saya? Maling ayam? Enggak kan gitu. Nggak usah takut Pak. Kalau itu terjadi baik POP, GMDP atau TLN laporkan ke kami. Biar saya yang proses orangnya. Ya, nggak usah takut. Ya, kalau ada oknum yang nakal seperti itu, catat namanya, fotoin orangnya, pangkat jelas, jabatan jelas, laporin ke kami. Ya, pasti saya akan proses. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi kemarin memang di Muara Enim itu ada 2 ISP yang kena. Jadi termasuk mungkin Timar Lintas Nusantara dan satu lagi teman ISP dari kita juga Jawa Tengah. Nah saat itu memang mereka dipanggil dan teman yang satunya udah bawa 5 juta tuh Pak, diamplopin ke sana. Tadinya kalau cuma ngajak ngopi mungkin ya sudahlah itu dibuat sangu, itu yang sebenarnya nggak boleh juga gitu. Jadi saatnya mereka ditemui ternyata permintaannya tuh lebih banyak banget seperti syarat-syarat kalau kita mau ulo gitu ya. Oh, izin Jadi ISP. sampai tes ulo segala macam diminta. Nah itu kemarin jadi ribut di lapangan karena saya sampaikan sudah kalau pamannya memang Bapak benar di sana memang benar itu adalah kantor cabang. Ya sudah kalau yakin bahwa Bapak benar tidak melakukan pelanggaran, yakin saya Bu, ya sudah kasih nomor saya ke polisinya suruh hubungin saya. Akhirnya mereka diancam akan dipidanakan, akan diperkarakan lah gitu. Tapi
saatnya itu mereka ngancam-ngancam sebatas akhirnya cuman WA-an, kemudian dia juga nggak berani, si polisi itu nggak berani ngubungin saya. Dan akhirnya sampai saat ini kemarin gitu dari ISP 11 juga akhirnya minta lawyer untuk komunikasi dengan polisinya, dan sampai sekarang mereka udah mundur, nggak diperkarakan lagi gitu. Jadi kalau umpamanya kita memang punya modal benar, nggak usah takut melawan mereka, tunjukkan kesalahan kita di mana. Jadi jangan sampai kita didatangi udah langsung ketakutan gitu, tapi saya salahnya di mana, pelanggaran saya di mana. Nah, saatnya mereka bisa menunjukkan pelanggaran, kita konsultasi, umpamanya ISP, kita POP-nya, Pak ini kita melanggar ini apakah benar, biar ISP-nya yang menjawab gitu. Jadi kalau selama ini, kalau saya berhadapan dengan mereka sudah biasa gitu ya, saya diperiksa berapa kali juga sama mereka, ya kita yang penting konsisten, bahwa kita tidak melakukan pelanggaran, ya kita jawab apa adanya gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu, jadi jangan biasakan kita menyiapkan amplop segala macam, jangan dibiasakan, karena kalau seperti itu artinya mereka melihat bahwa kita ada punya sisi lemahnya di kita, pasti ada kesalahannya gitu. Jadi kalau kita ditilang, ya sudah, kalau saya ngapain siang-siang nilang Pak, permisi dong Pak, saya mau lewat sama aparat Pak, biasanya begitu. Nah, udah. Tapi biasanya mereka cari celah kita, Bu. Nah itu Pak, makanya minta dijelaskan. Yang ya tadi kan minta dijelaskan kesalahan kita yang di mana yang dilanggar. Kalau pamannya sampai nyari-nyari K3, apakah benar tidak melakukan pelatihan K3? Teman-teman manjat tiang dengan kepala pelontos tanpa ada alas kaki, tanpa ada perlindungan, itu salah gitu ya. Jadi coba teman-teman di lapangan, kalau saya ngelihat teman-teman yang lagi masang wifi di lapangan itu nggak pernah ada pakai sendal jepit, APD nggak ada pakai, itu salah gitu, itu bisa gitu. Nah, celana pendek kayak Mas Sigit. Bahkan tim saya itu melakukan pelatihan K3 sampai Ervan. Jadi kalau saya pun juga melakukan ikut pelatihan K3, karena apa? Saatnya kita ke lapangan, itu di tas saya ada tes pen. Jadi saatnya kita mau manjat apapun gitu, kita harus menggunakan APD gitu. Karena memang itu standar pelayanan kita. Nah, yang di lapangan kemarin yang di Lampung itu teman-teman bahkan nggak ada yang melakukan pelatihan K3 untuk perlindungan mereka gitu. Jadi terjadi adanya 3 teknisi wifi yang meninggal karena kesengat. Ya, jadi di depan matanya teman-teman sendiri bahwa temannya kesangkut, kesengat, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia juga nggak pakai alat apa-apa gitu. Dan melihat temannya kecil-kecil kesetrum gitu. Nah seperti itu. Nah ini yang di Lampung ini ada 3 teknisi yang meninggal karena memang dia tidak menggunakan APD. Nah itu yang dipermasalahkan sekarang di Lampung, dikejar-kejar apakah ISP menerapkan K3 atau tidak gitu. Nah itu panjang kali lebar memang mereka masuk dengan segala aspek gitu ya. Jadi kalau yang penting dari aspek untuk telekomunikasi dipersiapkan, kemudian aspek pendukung dari Pemda, K3, kemudian bahkan BPJS ditanyain Pak. Iya betul, BPJS. Perlindungan BPJS-nya ada enggak, itu sampai ditanyain seperti itu. Teknisinya jadi kita positif aja Pak, bahwa mereka mengingatkan perlindungan kita itu benar-benar dipenuhi gitu. Tapi kalau sampai sepiteng itu dicari-cari, ini sepitengnya nggak ada nih gimana tuh Bu gitu. Nggak ada hubungannya dengan bisnis kita gitu kan gitu, repot juga kan ya Bu ya. Jadi yang relevan aja, tapi ya kata-kata pamungkasnya ya, kalau kita pusing-pusing ya paling ya itu Bu, balik lagi ke situ Bu. Disiapin amplopnya buat pulang gitu Bu. Ya itu nanti jadi kebiasaan Pak. Iya, jadi kebiasaan bener. Gitu ya, ada lagi rekan-rekan semuanya? Cukup kita akhiri ya. Sebelumnya kita akan door prize, ada OLT, ada OTDR ya, dan ada hadiah-hadiah yang lainnya. Ya, udah siap kita putar? Oke, terima. Kita putar apa kita putar? Bu MC mana Bu MC? Silakan. Siap Pak. Nanti saya bayarannya banyak nanti. Kirain mau diakuisisi sekalian Pak. Siap. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk kita. Boleh ya pakai yel-yelnya Pak Bravo. Terima kasih Bu Semini, Pak Virgi juga, dan yel-yelnya Pak Bravo. Bravo sekali. Apa